Di ruang rapat mewah rumah keluarga besar di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, suasana tiba-tiba hening seperti kuburan ketika proyektor menyala menampilkan Otto yang tak terduga. Rina, wanita berusia 32 tahun yang selama ini dikenal sebagai eksekutif sukses perusahaan keluarga, melihat wajahnya sendiri dalam gaun pengantin putih sederhana berdiri berdampingan dengan Sari, pasangan hidupnya yang sesama jenis, tersenyum bahagia di bawah pohon kelapa pantai Bali 2 tahun lalu. "Ini apa-apaan ini?" teriak Paman Budi, kepala keluarga dan direktur utama perusahaan, sementara semua mata langsung tertuju pada Rina yang duduk di kursi utama. Wajahnya memucat seketika dan tangannya gemetar memegang gelas air. Sepupu Andi yang duduk di pojok ruangan tersenyum sinis sambil bersandar di kursi seolah-olah tidak terkejut sama sekali. Keributan langsung pecah. Bibi Rina menangis histeris memegang dada. "Kamu mempermalukan kami semua, Rina. Bagaimana mungkin kamu menikah dengan perempuan?" Sementara sepupu-sepupu lain berbisik-bisik dan mengeluarkan ponsel untuk merekam. Rina mencoba berdiri tapi kakinya lemas. "Ini bukan saatnya untuk ini, Paman," katanya dengan suara parau, tapi Paman Budi sudah menggebrak meja. "Kamu pikir perusahaan kita bisa bertahan kalau skandal seperti ini bocor ke media? Keluar sekarang juga dari ruangan ini." Sari yang saat itu sedang mengajar di sekolah swasta di Depok langsung menerima telepon dari Rina beberapa menit kemudian. Suaranya bergetar, "Sayang Otto, kita bocor di rapat keluarga sekarang. Semua tahu." Sari merasa dunia berputar. Mereka telah merahasiakan pernikahan simbolis itu selama 2 tahun karena tahu Indonesia belum siap menerima hubungan sesama jenis, apalagi di keluarga pengusaha besar seperti ini. Rina pulang ke apartemen mereka di Sudirman malam itu dengan mata bengkak. Berita sudah mulai beredar di grup keluarga dan 1-2 sepupu pasti sudah menyebarkannya keluar. Besok pagi headline media online sudah muncul, eksekutif perusahaan keluarga ternyata menikah sesama jenis. Otto bocor di rapat keluarga besar. Rina duduk di sofa memeluk lutut sementara Sari memasak teh hangat untuk menangkannya. "Kita harus bicara dengan Andi," kata Rina pelan. "Dia yang duduk paling dekat dengan proyektor. Aku yakin dia yang sengaja memutar Otto itu." Sari mengangguk tapi matanya penuh kekhawatiran. "Kalau kita ungkap, dia mungkin balik menyerang kita, sayang. Keluargamu sudah cukup marah." Malam itu mereka tidur dengan gelisah, tangan saling genggam seolah takut besok pagi semuanya lenyap. Pagi harinya telepon Paman Budi masuk ke ponsel Rina. "Kamu diskors dari jabatan IC Presiden sampai skandal ini reda. Dan jangan harap aku akan membiarkanmu tetap di perusahaan kalau kamu tidak menyangkal semuanya di depan media." Rina merasa dada sesak. Perusahaan yang dibangun ayahnya sejak 1880-an kini terancam karena Otto pernikahan sederhana itu. Sementara itu di kantor akuntansi perusahaan Andi sedang panik. Dia telah menggelapkan dana proyek selama 10 tahun, lebih dari 5 miliar rupiah, dan Otto itu sengaja dia putar untuk mengalihkan perhatian keluarga dari audit mendadak yang akan dilakukan minggu depan. Tapi dia tidak tahu bahwa tindakannya justru akan membuka kotak Pandora yang lebih besar. Rina memutuskan untuk datang ke rumah Andi sore itu sendirian. "Kamu yang lakukan kan, Andi?" tanyanya langsung di depan pintu. Andi tertawa gugup. "Kamu gila. Kenapa aku harus sebarkan rahasia mesummu?" Rina melihat keringat di dahinya dan tahu ada yang salah. Malam itu dia memberitahu Sari, "Aku akan selidiki rekening perusahaan.
Kalau Andi memang korupsi kita harus laporkan meski keluarga membenci kita selamanya. Sari memeluknya erat, apapun keputusanmu aku di sisi kamu. Tapi ingat sayang, ini bukan hanya soal kita lagi. Ini soal hidup dan mati, nama baik keluarga dan masa depan kita berdua. Pagi berikutnya Rina sudah duduk di depan komputer kantor lamanya meski statusnya diskors. Dia membuka ile audit internal yang biasanya hanya diakses direktur. Angka-angka mencolok langsung muncul. Transfer ke rekening pribadi Andi sejak tahun 2015 total sudah lebih dari 7 miliar rupiah. Rina merasa mual. Sepupunya yang selalu tersenyum manis di setiap acara keluarga ternyata pencuri kelas kakap. Dia menelepon Sari, aku menemukan bukti sayang. Andi memang korupsi. Tapi kalau aku laporkan ke polisi keluarga akan bilang aku sengaja menghancurkan perusahaan karena skandal lesbian ini. Sari di ujung telepon diam sebentar lalu berkata tegas, kita tidak bisa diam Rina. Kalau Andi lolos dia akan terus mencuri dan suatu hari perusahaan ayahmu benar-benar bangkrut. Kita harus berani. Berita di media semakin gencar. Akun-akun gosip Instagram dan TikTok sudah ramai membahas ke wanita karir Indonesia yang ternyata lesbian atau pernikahan bocor. Komentar netizen bertebaran mulai dari kutukan agama sampai ancaman boikot produk perusahaan keluarga. Saham perusahaan yang baru saja go publik turun 15% dalam 2 hari. Paman Budi menelepon lagi, kali ini suaranya lebih dingin. Rina, kalau kamu tidak keluar di depan kamera dan bilang itu hanya Photoshop atau lelucon, aku akan pecat kamu secara resmi dan mencabut hak warismu. Rina merasa seperti ditampar. Hak waris yang selama ini dia perjuangkan dengan kerja keras 12 jam sehari kini terancam karena cinta sejatinya. Sore harinya Sari pulang dengan wajah pucat. Kepala sekolah memanggilnya dan meminta dia cuti tanpa gaji sampai skandal reda. Mereka bilang orang tua murid mulai protes karena guru lesbian tidak pantas mengajar anak-anak, katanya sambil menangis di pelukan Rina. Malam itu mereka duduk di balkon apartemen melihat lampu Jakarta yang berkelap-kelip. Rina berkata pelan, aku harus pilih sayang. Kalau aku diam dan biarkan Andi lolos, aku selamatkan pekerjaan dan keluarga, tapi aku kehilangan harga diriku sendiri. Kalau aku berani laporkan, aku mungkin kehilangan semuanya, tapi kita tetap bersama dengan kebenaran. Sari mengusap air mata Rina, aku tidak mau kamu jadi korban diamku. Kita lawan bersama. Keesokan paginya Rina mengumpulkan bukti-bukti korupsi Andi ke Lasdis. Dia pergi ke kantor polisi daerah Jakarta Selatan sendirian. Petugas yang menerima laporannya mengangkat alis, ini kasus korupsi keluarga sekaligus skandal pribadi ya Bu. Rina mengangguk tegar. Berita itu langsung bocor ke media. Sore harinya eksekutif perusahaan laporkan sepupunya korupsi setelah oto pernikahan lesbian bocor. Paman Budi mengirim pesan singkat, kamu sudah mati bagi keluarga ini. Rina membaca pesan itu sambil duduk di lantai apartemen, tangisnya pecah. Sari memeluknya dari belakang, kita masih punya satu sama lain Rina. Itu cukup untuk sekarang. 3 hari setelah laporan polisi, Andi ditangkap di bandara saat hendak kabur ke Singapura. Bukti yang Rina serahkan cukup kuat untuk penahanan sementara. Tapi keluarga besar tidak tinggal diam, mereka mengadakan rapat darurat tanpa Rina dan memutuskan untuk mengeluarkan pernyataan resmi. Kami menolak hubungan tidak wajar Rina dan menyesal atas tindakannya yang menghancurkan nama baik keluarga demi ambisi pribadi.
Pernyataan itu langsung viral. Rina kehilangan hampir semua teman masa kecil dan kerabat. Bahkan adiknya yang dulu dekat sekarang tidak menjawab teleponnya. Di kantor perusahaan para karyawan mulai berbisik-bisik setiap kali Rina lewat meski dia sudah diinginkan masuk lagi sebagai saksi. Beberapa rekan kerja yang dulu mendukungnya kini menjauh takut ikut terseret skandal. Media mengejar-ngejar Rina di depan apartemen setiap hari. Bu Rina, apakah benar Anda menikah secara simbolis dengan guru itu? Tanya seorang reporter sambil menyorotkan kamera. Rina hanya menunduk dan berlari masuk. Sari yang melihat dari jendela merasa hatinya hancur. Mereka memperlakukan kita seperti penjahat sayang padahal kita hanya saling mencintai. Tekanan semakin berat ketika bank menolak memperpanjang pinjaman perusahaan karena citra rusak. Paman Budi mengirim surat pengacara menuntut Rina mengembalikan semua bonus yang pernah diterima selama 5 tahun terakhir dengan alasan kerugian moral. Rina membaca surat itu di meja makan dan tertawa pahit. Mereka lebih peduli uang daripada kebenaran. Sari duduk di sebelahnya. Kita bisa jual apartemen ini dan mulai hidup sederhana di luar Jakarta. Aku rela asal kita tetap bersama. Rina menggeleng. Belum waktunya sayang. Aku masih harus hadapi persidangan Andi minggu depan. Aku harus bersaksi di pengadilan. Malam sebelum persidangan Rina tidak bisa tidur. Dia membayangkan jika dia diam saja dulu mungkin skandal ini tidak sebesar ini. Tapi kalau diam berarti membiarkan Andi terus mencuri uang rakyat dan perusahaan ayahnya hancur perlahan. Sari memeluknya dari belakang. Apapun yang terjadi besok aku bangga padamu karena berani. Keesokan paginya di ruang sidang Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Rina berdiri di kursi saksi. Semua kamera mengarah padanya. Ya yang mulia, katanya dengan suara mantap, saya melaporkan sepupu saya Andi karena korupsi yang saya temukan setelah foto pernikahan saya dengan pasangan saya Sari bocor. Saya tidak menyesal karena kebenaran harus diungkap meski harganya mahal. Persidangan berlangsung tegang. Pengacara Andi mencoba memutarbalikkan akta. Saksi Rina ini sedang emosi karena keluarganya menolak hubungan sesamanya, jadi dia sengaja menjebak klien saya. Rina menjawab tenang, bukti transfer ada di tangan jaksa. Bukan karena emosi tapi karena saya tidak mau perusahaan ayah saya hancur karena keserakahan satu orang. Hakim mengangguk dan persidangan ditunda minggu depan. Di luar gedung pengadilan puluhan wartawan menunggu. Rina dan Sari keluar berpegangan tangan untuk pertama kalinya di depan publik. Kilatan kamera membutakan mata mereka. Salah satu headline besar esok harinya, pasangan lesbian berani bersaksi lawan koruptor keluarga. Keluarga besar semakin marah. Mereka mengadakan konferensi pers dan menyatakan Rina sudah tidak dianggap bagian dari keluarga lagi. Dia memilih cinta terlarang daripada darah daging, kata Paman Budi di depan kamera. Rina menonton siaran itu di apartemen sambil memegang tangan Sari. Air matanya jatuh tapi dia tidak menangis keras lagi. Aku sudah siap dengan ini sayang, katanya. Tapi ujian belum selesai. Beberapa hari kemudian kepala sekolah Sari menelepon lagi, "Ma Bu Sari, kontrak Anda tidak diperpanjang." Orang tua murid banyak yang protes. Sari kehilangan pekerjaan satu-satunya. Mereka sekarang hidup hanya dari tabungan Rina yang semakin menipis. Tekanan media tidak berhenti. Akun-akun HT di media sosial mengirim pesan ancaman ke nomor pribadi mereka. Lesbian haram keluar dari Indonesia.
Rina mulai merasa takut setiap kali keluar rumah. Suatu malam saat mereka pulang dari minimarket, sebuah mobil hitam mengikuti mereka dari belakang. Rina mempercepat mobilnya, tapi mobil itu semakin dekat. "Mereka paparai atau lebih parah?" tanya Sari panik. Rina memutar setir tajam masuk ke gang kecil dan berhasil lolos. Malam itu mereka tidur dengan pintu terkunci rapat. Rina berbisik, "Aku tidak mau kamu kenapa-kenapa karena aku sayang. Mungkin kita harus pindah ke kota kecil sementara." Sari menggeleng tegas, "Kita tidak lari. Kita sudah berani sampai sini. Persidangan minggu depan harus kita hadapi bersama." Rina memeluk Sari lebih erat. Besok paginya mereka menerima surat dari pengadilan bahwa Andi mengaku sebagian tapi menyalahkan Rina sebagai dalang skandal. Persidangan semakin panas. Rina harus hadir lagi dan kali ini dia membawa Sari sebagai pendamping. Di ruang tunggu pengadilan seorang wartawan bertanya, "Apakah Anda menyesal membongkar korupsi sepupu Anda, Bu Rina?" Rina menjawab jelas, "Saya tidak pernah menyesal membela kebenaran. Cinta saya dengan Sari bukan alasan tapi justru pendorong untuk berani." Persidangan memasuki babak akhir. Jaksa menghadirkan bukti transfer bank dan saksi ahli akuntansi yang membenarkan angka korupsi Andi mencapai 8 miliar rupiah selama 10 tahun. Andi berdiri di kursi terdakwa, wajahnya pucat. Saat giliran Rina bersaksi lagi, dia melihat mata Andi penuh kebencian. "Saya melakukannya karena saya tidak ingin perusahaan ayah saya hancur," katanya. Hakim akhirnya menjatuhkan vonis. Andi Dionis 12 tahun penjara dan harus mengembalikan semua uang yang dikorupsi. Ruang sidang bertepuk tangan. Tapi di luar gedung keluarga besar menunggu dengan wajah marah. Paman Budi mendekat dan berkata pelan di depan Rina, "Kamu sudah menghancurkan kami. Jangan pernah kembali ke rumah keluarga." Malam harinya Rina dan Sari merayakan kemenangan kecil dengan makan malam sederhana di apartemen. Tapi kegembiraan tidak bertahan lama. Berita vonis Andi membuat saham perusahaan turun lagi. Bank memanggil Rina untuk rapat darurat. "Kami harus tarik pinjaman karena citra perusahaan rusak," kata direktur bank. Rina pulang dengan berita buruk, "Kita mungkin kehilangan apartemen, sayang kalau perusahaan bangkrut." Sari memegang tangannya, "Kita bisa mulai dari nol. Aku bisa buka les priat online dan kamu bisa jadi konsultan independen." Tapi ujian terberat datang 2 hari kemudian. Saat Rina dan Sari sedang di jalan tol menuju Bandung untuk bertemu teman lama yang masih mendukung mereka, sebuah mobil pickup menabrak belakang mobil mereka dengan keras. Rina kehilangan kendali mobilnya dan menabrak pembatas jalan. Sari mengalami luka ringan di kepala sementara Rina memar di tangan. Di rumah sakit Sari memegang tangan Rina yang terbaring di ranjang. Ini pasti ulah orang suruhan keluarga atau Ans Andi. Polisi datang dan menyatakan itu kecelakaan, tapi Rina tahu ada yang sengaja. Malam itu di kamar rumah sakit Rina menangis untuk pertama kalinya sejak skandal pecah. "Aku hampir kehilangan kamu, sayang. Apa ini semua layak?" Sari mengusap pipinya, "Kamu sudah selamatkan ratusan karyawan perusahaan dari korupsi lebih besar. Dan kamu selamatkan harga diriku karena tidak perlu sembunyi lagi. Aku mencintaimu lebih dari apapun." Keesokan harinya mereka pulang dari rumah sakit dengan tekad baru. Rina memutuskan untuk resign secara resmi dari perusahaan keluarga.
Dia menulis surat panjang untuk Paman Budi, "Saya memilih kebenaran dan cinta daripada kekayaan yang dibangun di atas kebohongan." Surat itu dikirim dan tidak ada balasan. 6 bulan kemudian kehidupan Rina dan Sari sudah berubah drastis. Mereka pindah ke rumah kecil di pinggiran Depok. Rina membuka usaha konsultan manajemen kecil-kecilan sementara Sari mengajar les priat online untuk anak-anak. Penghasilan mereka jauh lebih kecil tapi kedamaian yang mereka rasakan tidak ternilai. Keluarga besar masih tidak mau berhubungan tapi beberapa sepupu diam-diam mengirim pesan dukungan. Media sudah mulai melupakan skandal itu digantikan berita politik baru. Suatu sore Rina dan Sari duduk di teras rumah kecil mereka menikmati teh sambil memandang matahari terbenam. Rina memegang tangan Sari, "Aku tidak menyesal sayang. Meski kehilangan segalanya aku masih punya kamu." Sari tersenyum dan mencium kening Rina, "Kita menang meski dunia bilang kita kalah." Mereka masih sering mendapat hate comment di media sosial tapi sekarang mereka sudah belajar mengabaikannya. Perusahaan keluarga akhirnya pulih setelah audit bersih dan Paman Budi diam-diam mengakui dalam hati bahwa keputusan Rina menyelamatkan perusahaan dari kebangkrutan total. Di akhir perjalanan panjang itu Rina sering bertanya-tanya dalam hati apakah semua pengorbanan ini berarti. Tapi setiap kali melihat Sari tertawa di sisinya dia tahu jawabannya. Cinta mereka yang dulu dirahasiakan kini hidup terbuka meski dengan luka. Masyarakat Indonesia mungkin belum sepenuhnya menerima tapi setidaknya mereka berdua telah membuktikan bahwa keberanian memiliki harga yang nyata. Apakah benar bahwa mengorbankan kehormatan keluarga dan karir demi mengungkap korupsi serta hidup jujur dengan cinta sesama jenis selalu merupakan pilihan yang tepat? Benar atau salah?